Dan untuk mengetahui kondisi terkini wabah COVID-19 di Amerika Serikat, kami akan bergabung bersama Valdia Baraputri dari VOA di Washington DC. Valdia, selamat malam waktu Indonesia. Apa kabar Anda hari ini? Selamat pagi waktu Washington DC, Oki dan Mila. Kabar saya baik, masih tetap tinggal di rumah. Baik, Valdia, bagaimana kondisi terkini di sana? Adakah negara bagian yang mulai membuka kembali kegiatan ekonomi mereka? Ya, Oki dan Mila, seperti yang Anda sampaikan tadi bahwa kurva di Amerika Serikat akibat wabah virus corona ini mulai mendatar. Kurva kasus-kasus baru akibat wabah virus corona ini mulai mendatar selama kurang lebih 1 pekan ke belakang. Dan kurva jumlah kematian juga terlihat mulai mendatar. Namun, kurva jumlah kasus baru dan jumlah kematian itu mendatar di posisi yang sangat tinggi sehingga jumlah kematian ini masih tinggi setiap harinya. Berdasarkan data terakhir pada pagi ini, jumlah kasus virus corona di Amerika Serikat lebih dari 860.000 kasus, sementara kematian melebihi 44.000 jiwa. Dengan rata-rata di seluruh penjuru Amerika Serikat, 2.000 orang meninggal dunia perharinya akibat wabah virus corona. Sementara itu, negara-negara bagian yang paling parah terpapar wabah ini adalah New York, New Jersey, kemudian Massachusetts, dan California. Seperti kita ketahui pada pekan lalu, Presiden Trump di Gedung Putih menerbitkan panduan baru, yakni panduan untuk membuka kembali kegiatan perekonomian dalam 3 fase. Dan untuk masuk fase pertama, sebuah negara bagian harus menunjukkan penurunan kasus akibat wabah virus corona ini secara stabil selama kurang lebih 2 minggu. Namun rekan-rekan belum masuk 1 minggu, berbagai protes di berbagai negara bagian untuk membuka kembali kegiatan perekonomian di negara bagian mereka mulai bermunculan. Seperti misalnya di negara bagian Virginia, ini tidak jauh dari Washington DC, kemudian juga di Michigan dan juga di California. Dan perlu saya sampaikan bahwa memang wabah virus corona ini berdampak sangat buruk bagi perekonomian Amerika Serikat. Dan lebih dari 26 juta orang harus menganggur akibat kehilangan pekerjaannya akibat wabah virus corona. Namun media-media lokal di Amerika Serikat saat ini tengah menginvestigasi siapa sebenarnya pihak yang menjadi penggerak atau pihak yang memobilisasi massa untuk memprotes kebijakan tinggal di rumah di negara bagian mereka. Dan akibat adanya protes-protes tersebut juga telah diterbitkannya panduan atau guidelines untuk membuka kembali kegiatan perekonomian di negara bagian. Beberapa negara bagian sudah mulai mengarah ke pembukaan kembali kegiatan perekonomian mereka. Namun yang menjadi kontroversi ini adalah negara bagian Georgia, salah satunya, dan negara bagian Florida. Di Georgia, mulai hari ini kegiatan perekonomian dibuka kembali tanpa pengecualian. Restoran-restoran, pusat kebugaran, juga bahkan salon, semua usaha bisa mulai dibuka kembali. Padahal Georgia ini kasus virus coronanya hampir mencapai 21.000 dan jumlah kematiannya mencapai 900 kasus. Sementara itu juga di negara bagian Florida, sebagian pantai-pantai mulai dibuka kembali untuk turis. Padahal di negara bagian Florida jumlah kasus virus corona ini hampir mencapai 29.000 dan jumlah kematian hampir mencapai 1.000 jiwa. Sehingga tentunya hal ini membuat khawatir pakar-pakar kesehatan. Anthony Fauci, pakar penyakit menular di Gedung Putih, bahkan mengatakan kebijakan yang diambil dengan terlalu gegabah di negara-negara bagian ini bisa menjadi bumerang dan malah memperburuk kondisi perekonomian mereka jika terdapat outbreak atau wabah di negara-negara bagian mereka dan memaksa kembali mereka untuk tetap tinggal di rumah. Dan tentunya ini juga bisa mempengaruhi negara-negara bagian lain. Karena misalnya negara bagian yang telah membuka perekonomian mereka akan terdapat orang yang keluar masuk ke negara bagian itu dan membawa wabah virus corona ke negara-negara bagian lain. Dan tentunya hal ini sangat mengkhawatirkan rekan-rekan. Valdia, lantas bisa dijelaskan kepada kami bagaimana situasi di hari pertama bulan suci Ramadan di tengah pemerintah menetapkan untuk tetap tinggal di rumah? Ya, tentunya rekan-rekan di tengah pemberlakuan tinggal di rumah atau di tengah pembatasan sosial ini,
bulan Ramadan ini tidak terasa seperti biasanya di mana masjid-masjid mengadakan kegiatan-kegiatan misalnya buka puasa bersama pertama untuk hari ini di mana orang-orang datang ke masjid dengan membawa panganan dari atau panganan khas dari negara mereka masing-masing. Namun kegiatan-kegiatan ini terpaksa tidak dilaksanakan karena masjid-masjid di berbagai negara bagian ini masih tutup mengikuti aturan perintah tinggal di rumah negara bagian mereka masing-masing. Dan di tengah situasi ini, namun silaturahmi virtual tetap dilaksanakan khususnya di komunitas Muslim Indonesia, di mana karena silaturahmi dilaksanakan secara virtual, hal ini justru memudahkan orang-orang untuk mengundang ustadz ataupun ustazah dari tanah air untuk mengisi acara silaturahmi maupun kajian keagamaan secara virtual. Rekan-rekan. Baik, menarik sekali pertemuan virtual yang kini tengah dilakukan di Amerika untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Valdia, terima kasih atas informasinya dari Amerika untuk kami di Indonesia. Terima kasih banyak rekan-rekan. Kami berharap Anda dan rekan-rekan di VOA akan tetap sehat bekerja dan nanti sampai pada situasi kita terbebas dari COVID-19. Terima kasih, selamat malam waktu Indonesia. Terima kasih, Valdia. Rekan-rekan.